Jadi ada dua yang dia buka paham ternyata. Ini bakal kepake juga di kehidupan sehari-hari. Jadi tentang persepsi dan interpretasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, sobat Mace semua yang sudah mau mampir lagi di channel saya. Dan langsung saja di depan saya sudah ada teman saya, sahabat saya, kawan lama dari kecil juga, Arif Ibrahim. Yoi. Dan Arif Ibrahim sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Peradi Cabang Gorontalo. Iya. Terus Wasekjen Internasional di YLC atau YLC, yang lawyer committee. Young Lawyer Committee. Pradi. Oke Pak, yang anak mau tanya cuma tentang seputar NTP kisah hidup. Dari NT berangkat dari SMA, terus kuliah. Nah, NT pertama kuliah di Pertama kali itu kuliah itu di Akper. Jadi pagi Akper, malam di Iksan, ekonomi. Oh, ambil kuliah malam di Iya, jadi dua fakultas di universitas yang berbeda. Jadi pertama sekali itu tidak ada maksud dan tujuan untuk masuk di hukum. Oh, tidak ada. Karena aneh ini basic IPA. Anak eksakta jadi hukum ya kan. Jadi 180 derajat. Tetapi pada praktek sekarang itu kepake juga. Oh. Jadi sarjana hukum harus tahu hal-hal yang apa ya, tentang alam, tentang biologis juga. Karena kepake juga kayak kita juga misalnya dapat klien pembunuhan, itu harus tahu oh, ini dia harus divisum gitu kan, atau ada luka robek. Jadi kepake juga ilmu IPA itu ternyata. Oh, begitu. Jadi hukum ini universal. Universal. Iya. Tapi mau tarik mundur lagi. Iya. Sebelum ente, apa yang bikin ente mendasari ente sampai jadi berpindah haluan dari yang kuliah di Akper terus sarjana ekonomi? Jadi bukannya mau bilang hukum ini adalah pilihan terakhir, bukan ya. Oh. Tapi mau dibilang kecelakaan juga bukan. Jadi terus terang ini S1 disekolahkan sama orang. Oh, begitu. Jadi disekolahkan sama orang yang notabene orang ini kalau dibilang kenal tidak terlalu kenal dekat. Cuma karena ada sahabat, teman juga yang tadinya mau kuliah di Jakarta, diajaklah saya. Dibiayai saya ini kuliah selama 3 tahun setengah 4 tahun. Pilihan pertama itu di Universitas Trisakti itu adalah ekonomi. Tetap ekonomi. Kedua ilmu fakultas pertambangan, teknik pertambangan. Masih ada IPA sedikit kan, kimia apa ya kan turun. Ketiga ini baru hukum. Tidak tahu yang lulus hukum. Jadi memang sudah ditakdirkan dari hukum jadi gitu. Jadi banyak juga yang dengan kondisi sekarang ini, banyak juga teman-teman di Gorontalo ini artinya apa? Tidak expect lah. Tidak berekspektasi atau tidak berpikiran Arif itu jadi begitu. Padahal zaman SMA dulu ya dibilang nakal, tukang kasih lari motor, balap-balap liar, tau-taunya jadi pengacara. Ya gitulah. Jalan Tuhan tiada yang tahu kan. Iya betul, dari anak sendiri juga kaget karena orang kan tumbuh berkembang bersama-sama dari orang masih kecil main bola sama-sama. Tapi juara main bola. Tapi akhirnya setelah beranjak dewasa, anak bangga jadi yang pertama. Anak juga bangga jadi. Harus sama-sama membanggakan. Nah, jadi ente ketika lah susah ambil fakultas hukum di Trisakti kan. Fakultas hukum. Nah, setelah lulus dari situ? Setelah lulus di situ tetap di situ ternyata. S2 juga di situ. Oh, lanjut S2 lagi. Iya, jadi S1 ini ada tahapan hidup juga di situ, Bro. Jadi semester 1 sampai semester 4 ini masih dengan dunia main-main. Oh, belum ada keseriusan sih, belum diterima. Jadi belum kebayang juga ini output dari sarjana hukum ini apa? Belum tahu. Jadi apa? Mau jadi apa? Karena teman-teman di dalam lingkungan kampus juga
Jadi kelihatan kayak tidak pikir mau jadi apa. Jadi bergaul juga itu cuma main kartu. Ya kenakalan dulu lah. Jadi belum ada visi ya. Belum ada visioner itu belum ada itu. Jadi belum ada mau jadi pengacara, jaksa, apapun itu belum dapat tahu. Setelah itu nanti semester 5 Nah, mulai apa ya, mulai terpancing lah. Jadi di semester 5 itu pada waktu semester 1 itu anak terpilih jadi delegasi Trisakti ke Surabaya, ikut peradilan semu, lomba hukum begitulah. oh, Beracara. jadi dia ini sebagai ini tertunjuk sebagai wakil ya. Jadi perwakilan delegasi. Perwakilan. Belajar hukum di situ, tapi yang namanya juga mungkin masih jiwa-jiwa muda, gampang. Habis belajar ini main lagi, belajar ini. Belum ada titik serius lah. Tetap belum dapat. Semester 5 anak dapat ini titik serius ini. Ketika anak duduk dengan orang yang belajar pegang buku, tiba-tiba anak dia tanya, bro, ente tahu, ente so ambil mata kuliah, misalnya mata kuliah pengantar ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum, sudah dapat nilai apa? Amin, cukup tinggi. Tapi ente tahu nggak bro, maksud dari filsuf, dari ilmu hukum, teori hukum itu belajar tentang apa? Kenapa dia terlalu dalam ini? Anak baca, anak bilang tunggu. Kan anak gengsi, anak baca dulu ini buku ini. Belajar ulang. Anak baca sampai anak sebut ini teori ini. Berarti ente ini cuma main-main untuk kuliah. Oh begitu anak cari tahu, anak tanya lagi, ente maksud ini apa? Anak cuma tanya. Terus kan sama-sama fakultas hukum. Yang ente mengerti tentang hukum itu sebenarnya apa yang anak tanya, bukan apa yang dimaksud, fungsinya apa, berapa macam, tapi esensi itu apa? Serajal ini. Dari situ anak dia kasih buku bro. Dia kasih buku. Coba ente bacain. Dari sini anak jiwa-jiwa beli buku ini mulai tak buku. Jadi dia itu sebagai ternyata motivator secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Tapi kalau mau lihat anak kita senior dia, mau lihat dia juga main-main. Tapi pola pikirin ini anak bilang ini yang beda ini. Oh, tetap dia juga bergaul main biasa. Bergaul main dunia malam dia juga. Anak bilang ini orang apa sebenarnya? Makan nasi sama-sama. Kalau orang itu makan nasi sama-sama. Makanya dari situ anak mulai belajar pelan-pelan, sudah mulai kebuka ini pola pikir. Oh, ternyata yang dibuka sama anaknya adalah cara anak interpretasi. Jadi ada dua yang dia buka pak anak ternyata. Ini bakal kepake juga di kehidupan sehari-hari. Jadi tentang persepsi dan interpretasi. Jadi dua itu ya. Jadi dua. Kalau orang mau tanya di orang biasa dia bilang sama itu persepsi dengan interpretasi. Tapi beda. Ini bagaimana cara memandang dan bagaimana cara memahami. Gitu. Iya betul-betul. Karena kalau memandang itu belum tentu bisa memahami. Yes. Beda. Jadi belajar persepsi dan interpretasi pada zamannya. Kalau zaman muda-muda dulu, kalau orang bilang ini, siapa belum kawin? Tunggu, masih koleksi. Masih koleksi, seleksi, baru resepsi. Bahaya. Jadi persepsi dengan interpretasi. Persepsi itu jadi kayak macam orang lah dapat lihat orang langsung menjudge dia itu bahwa ini. Ya, karena persepsi itu dari indera dulu. Kalau interpretasi sudah nalar. Langsung interpretasi. Iya. Kita langsung melakukan kedekatan, memahami ternyata itu pola pikir bagaimana. Nanti kalau sudah dapat ujung dari dua itu, eksekusi. Jadi orang so tahu kan apa sebenarnya orang tujuannya, eksekusi. Tapi dari tiga itu ada yang melingkarinya. Ini bukannya menggurui ini, tapi every day is negotiation. Jadi tiap hari ini orang negosiasi dengan orang kehidupan sendiri, dengan orang diri sendiri. Oh gitu, mantap. Segitulah itu kan. Bangun tidur langsung mulai coba pikir mau apa Itu negosiasi kan dengan orang diri sendiri.
Jadi Jadi anak begini bro, anak potong dulu. NTPS 1 kan orang biaya. yes, Nah, itu maksudnya sebagai keuntungan buat ente. ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika ente mau menuju ke S2 itu, apakah dibiayai oleh dia lagi, atau ente berpikir sendiri, atau dari orang tua juga? Jadi orang itu pasti ada titik di mana harus membuktikan diri kepada orang tua atau kepada lingkungan. Hmm. Satu sisi anak ini orang Gorontalo, dia Hmm. merantau. Hmm. Itu apa namanya dikirim-kirim orang tua kan, orang tua. Hmm. Anak bukti itu. Oh. Anak 2012 selama sampai 2014 itu anak kerja di kantor senior. Hmm. Di mana anak gaji pertama itu 500.000 bro, 1 bulan. Hey, posisi di Jakarta lagi ini. Posisi di Jakarta 500.000 pak. Tahun berapa itu? 2012 tapi anak masih ikut pendidikan profesi advokat PKP 6 juta waktu itu. Uang dari? Oh. Tabung. Cuma anak ini tahu mencari dari anak semester 78, anak 78. Di semester 1 itu. Di waktu Iya, itu S1 itu. anak 78 langsung bisa cari uang lah. Meskipun kecil-kecil lah. Hmm. Artinya ya bisalah bikin orang badannya begini-begini. Kamu bikin surat apa nanti anak bikin surat. Oh. Anak juga memanfaatkan. Artinya anak ini dulu bukannya bilang semua, anak juga pejabat sana lah. Pejabat apalah itu kan. Jadi anak bisa memanfaatkan lah itu. Hmm. Anak sementara di mana posisi gaji 500.000, terus anak ambil PKPA, profesi advokat, sekolah profesi advokat, anak S2. Nah, S2 orang bilang masih dibiayai, tidak belum. Jadi anak berapa bulan itu digaji 500.000, tapi pada saat mulai ada perkembangan dikasih naik. Naik pelan-pelan. Naik. Akhirnya itu bro, orang bilang pasti berpikir begini kan, mana mungkin pasti komen ini, mana mungkin dia 500 atau paling tinggi 5 juta bisa sekolah S2 terus dia ambil sekolah pengacara, mana mungkin dia bisa hidup di Jakarta. Iya, betul. Nah ini jangan berpikiran begini. Orang ini dipelihara sama Tuhan. Allah mantap. Iya bro, mau bilang orang tiada uang, tapi sampai dengan detik sekarang nama sekarang hidup. Itu kekuatan orang banyak bersyukur ternyata. Dengan bersyukur, dengan ikhtiar. Asli bro, 50.000 di tangan mau bikin apa ini? Mau beli nasi atau beli rokok atau mau jalan-jalan? Secara harga beda. Tapi hidup pak. Bisa hidup ya? 1 bulan. Ente bayangkan anak sisihkan buat beli buku, anak ini jadi beli buku. Sekolah S2 sama sehari-hari. Sehari-hari itu anak sisihkan cuma 500.000. Hidup pak. Tanggal 20 so mulai goyangan. Tapi begitu, memang betul. Orang yang mau dapat rasa DP sakit, pas dapat rasa DP senang sekali. Senang sekali. Gitu. Tapi itu juga membentuk NTP mental, dari susah itu membentuk NTP mental sampai sekarang sukses, bahwa ente tidak bisa melihat, memandang orang sebelah mata. Itu artinya anak sih memandang dengan sebelah mata itu pasti konotasi itu pasti menjelek-jelekan kan. Bagi anak semakin orang dewasa, bagi anak itu anak bilang dia coba bantu mana itu. Oh gitu ya. Jadi anak mulai dapat, ini juga baru anak tahu ini. Beberapa bulan kemudian ternyata di dunia ini betul hanya saling membantu, bukan saling menjelekan. Kalau secara pemikiran konotasi positif, kenapa anak bilang saling membantu? Secara tidak langsung dia membantu orang kan, kasih kuat mental, terus pahala juga mengalir ke kita kan. Jadi makin kesini anak bilang oh iya berarti betul manusia itu saling membantu, bukan saling menjelekan. Gitu. Jadi pikir positif, daripada orang saling menjelekan, negatif pada dia, jadi karena apa orang? Kalau orang tanggapi kan? Iya. Dia mulai pergeseran makna ini bro. Makin kesini juga ya hidup ya, kalau
kalau anak baru baca itu buku itu ya. Artinya ini juga pandangan juga sih bro. Orang itu mau cari sukses, Iya. cari sukses, tapi sukses ini dari omongan orang lain baru dia sana. Memang betul sifat dasar manusia itu mencari pengakuan. Oh iya, betul. Iya kan? Di saat orang masih waktu ego memang butuh Cari pengakuan tuh. pengakuan. Te anu ini, te itu ini apa. Kita mesti jadi ini Iya, supaya orang jadi mau ini, orang puji apa pak ini. kita sama. Padahal titik tertinggi manusia itu nyaman.